Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, Stambok L1 Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari analisis ekonomi P2K tentang pengelolaan budidaya lebah madu dari kelompok 2. Pertama, konsep perlebahan dan pemanfaatan lebah madu. Konsep perlebahan menurut Anonymit 2004 bahwa perlebahan adalah suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan lebah madu dan vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan hidup manusia dengan tetap menjaga aspek kelestarian. Pemanfaatan lebah. Keistimewaan lebah di antara beragam manfaat dari biodiversitas yang ada di dunia adalah kemampuannya untuk menghasilkan berbagai produk yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Tubuh lebah mengandung enzim-enzim yang mampu mengubah nektar serbuk sari dan resin menjadi produk yang bermanfaat. Manfaat usaha budidaya lebah madu. Menurut Jalinuddin tahun 2040 bahwa manfaat budidaya lebah madu dibagi dua bagian. Pertama, manfaat langsung, yaitu madu berkhasiat menyembuhkan darah tinggi, menyembuhkan sakit pinggang, menyembuhkan gatal-gatal, memperbaiki gizi masyarakat sekitar hutan, menambah pendapatan masyarakat dari hasil produksi berupa madu, lilin, dan sebagainya. Lebah mengandung bifenon sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dengan metode sengatan lebah. Manfaat tidak langsung. Menambah kesempatan kerja berupa kerja sambilan di daerah pedesaan. Sebagai jasa lingkungan untuk ikut membantu terjadinya penyerbukan bunga sehingga dapat meningkatkan produksi berbagai jenis tanaman, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan memanfaatkan vegetasi di lahan miliknya untuk budidaya lebah madu diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk memelihara dan menanam pohon. Aspek teknis pembudidayaan lebah madu. Usaha pembudidayaan lebah madu di Desa Linaino dengan jarak 200 meter dari jalan raya. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya terdapat di 3 lokasi, yaitu di Desa Linaino, Kompleks Kusu-Kusu, dan PSK dan Kusuri. Luas lahan di masing-masing lokasi adalah 1 hektar di Kusu-Kusu, 3,5 hektar di PSK, dan 30 hektar di Kusuri. Kegiatan yang umumnya dilakukan pada saat pemeliharaan lebah madu adalah kontrol yang dilakukan setiap hari, pemindahan sisiran lebah, pemberian tambahan makanan pada masa pacaklik. Kegiatan kontrol ini dilakukan untuk mengawasi kalau ada koloni lebah yang migrasi, menanggulangi hama yang menyerang, ataupun untuk kontrol populasi. Kontrol populasi bertujuan untuk mencegah membeludaknya jumlah lebah persetup. Aspek institusional organisasi manajerial pada lebah madu. Pendekatan dilakukan dalam mengatasi permasalahan mitra setelah dilakukan identifikasi potensi adalah membuat alternatif rencana kegiatan. Pendekatan yang dilakukan melalui penerapan teknis budidaya praktis yang telah berkembang di masyarakat melalui media penyuluhan, pelatihan, dan demonstrasi pembuatan produk. Aspek sosial dan lingkungan dalam pengelolaan lebah madu. Madu adalah salah satu hasil hutan yang banyak dimanfaatkan masyarakat Dayak Meratus. Pengelolaan madu dilakukan secara turun-temurun menurut kepercayaan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sehingga membentuk suatu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan madu hutan yang berbeda-beda berdasarkan tapak dan masyarakatnya dapat pula mempengaruhi kualitas madu yang diperoleh. Uraian tersebut menjadi dasar dalam penetapan tujuan penelitian, yaitu 1. Mengidentifikasi populasi, tempat, dan bentuk sarang serta hasil produksi lebah. 2. Mengkaji sumber dan macam makanan lebah.
3. Menganalisis kualitas dan khasiat madu lebah. 4. Mengkaji kearifan lokal pengelolaan lebah madu hutan oleh masyarakat pegunungan Meratus Desa Ulang Loksado. Dan 5. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lebah madu hutan. Masyarakat Desa Ulang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan lebah madu hutan yang ditinjau secara sosiokultural, yaitu aspek superstruktural ideologis berupa ritual adat, kepercayaan dan pantangan, dan pengetahuan lokal. Aspek struktur sosial berupa lembaga adat dan hukum adat, keluarga dan kerabatan. Dan aspek infrastruktur material meliputi pemanenan madu, pembagian hasil, pemanfaatan khasiat madu, dan pelestarian hutan. Proses aspek komersil atau pasar dilakukan dalam pengelolaan lebah madu. Madu yang telah selesai dipanen akan dijual di pusat perlebahan Al-Mahera dan beberapa toko serta apotik. Pada tahun 2011 sampai 2012 madu yang masih sedikit sehingga belum mencukupi permintaan dari tempat lain. Pada akhirnya tahun 2012 madu mulai dijual di apotik Pelita Farma. Sebagai permulaan, pusat perlebahan Al-Mahera memasok 20 botol madu dan meningkat menjadi 30 botol. Pada tahun 2013, pusat perlebahan Al-Mahera telah memasok 20 botol madu di Patramat, 10 botol madu di Camp on Mart, dan 20 botol madu di perusahaan tambang NHM di Gosowong. Madu yang telah dipanen diantarkan langsung oleh Ibu Jeti ke toko atau apotik, ataupun pelanggan meminta untuk diantar. Madu yang didistribusikan di tiap-tiap toko atau apotik diberikan harga 140.000 dan dijual dengan harga 150.000. Harga jual diberikan oleh pusat perlebahan Al-Mahera untuk menjaga kestabilan harga. Pusat perlebahan Al-Mahera juga melayani pemesanan madu dari luar daerah, beberapa di antaranya adalah Jakarta, Bandung, dan Medan. Pesanan madu dari luar daerah dikirim dengan menggunakan ekspedisi JNE, di mana ongkos kirim akan ditanggung bersama oleh pembeli dan penjual. Lama pengiriman bergantung pada jarak antar pembeli dan penjual. Manfaat aspek finansial dalam pengelolaan budidaya lebah madu. Analisis finansial adalah suatu studi untuk penilaian dalam rangka untuk melihat apakah usaha lebah madu yang dilaksanakan layak diusahakan untuk menguntungkan secara finansial, di mana kriteria yang digunakan beberapa di antaranya yaitu dari Net Present Value (NPV), Net Benefit atau Cost Ratio (NB atau CR), Internal Rate of Return (IRR), dan Break Even Point (BEP). Batasan 15 tahun untuk analisis. Pada penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu 15 tahun diyakini analisis sudah dapat mewakili hasil yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, 15 tahun telah terjadi tahapan-tahapan dalam suatu perusahaan, yaitu pada tahun 0 sampai 2 perusahaan mengalami kerugian. Kemudian pada tahun 3 sampai 4 perusahaan sudah melewati masa BF. Kemudian tahun 5 sampai 10 perusahaan sedang dalam pengembangan. Pada tahun 11 sampai 15 perusahaan sudah menikmati keuntungan yang besar. Analisis finansial dengan menggunakan kriteria NPV, BCR, IRR, dan BEP memerlukan data berupa benefit dan cost dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun komponen benefit yang digunakan dalam pengumpulan data kelayakan finansial pada usaha lebah madu layak tidak diusahakan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan, sandang, dan papan. Peran aspek ekonomi dalam pengelolaan lebah madu.
Peran aspek ekonomi budidaya lebah madu yaitu dengan menganalisis manfaat usaha ternak lebah madu jenis Apis karena ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilakukan dengan pendekatan konsep produktivitas, perbandingan perkiraan hasil pengembangan budidaya lebah madu yang dikelola secara tradisional dan modern ditinjau dari analisis ekonomi dengan jumlah 100 koloni lebah dalam 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan budidaya lebah madu: 1. Aksesibilitas, 2. Sumber daya manusia, 3. Permodalan. Aspek hukum pada lebah madu. Lebah madu dari spesies Apis mellifera merupakan jenis lebah yang utama dibudidayakan hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Lebah ini banyak terdapat di negara-negara Eropa, yaitu Perancis, Yunani, Italia, Spanyol, dan Yugoslavia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjaga kesehatannya. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah melakukan tindakan preventif dengan mengkonsumsi madu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.